Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok yang akan menjelaskan mengenai manhaj Imam An-Nasa'i. Kelompok kami itu diantaranya ada Ridwan Cipta Mukti, saya sendiri, yang kedua Muhammad Hafiz Abdullah, dan yang ketiga Muhammad Sirajuddin Akbar. Lanjut saja, yaitu ke tarjamatul musannifi, yaitu biografi dari Imam An-Nasa'i ini sendiri. Nama lengkapnya itu beliau adalah Huwa Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali An-Nasa'i. Itu nama lengkap beliau. Beliau adalah ahadul a'immatul mubarrizin, ada salah satu imam besar, imam yang terkenal, imam yang masyhur, wal hufadzul mutqin, dan seorang penghafal yang kuat hafalannya, wa min nuqadil haditsil mubari'in, dan pengkritik hadis yang terkenal juga. Beliau dilahirkan fi Nasa ihda mudun Khurasan qadiman. Beliau dilahirkan di Nasa, atau yang nama dulunya itu adalah Khurasan. Nama kotanya dulu itu disebut Khurasan. Tapi taqal yaumu jumhuriyah, tapi sebut sekarang penyebutan buat Khurasan ini pada zaman sekarang yaitu adalah Turkmenistan, dan dilahirkan itu pada tahun 215 Hijriah. Kemudian beliau wafat waktu fi Ramlah min Palestina sana 303 Hijriah, dan beliau wafat di Ramlah, yaitu kota ini terdapat di salah satu bagian di Palestina pada tahun 303 Hijriah. Kita masuk ke at-ta'rifu bil kitabi. Yang pertama, jadi mengetahui kenapa sih penamaan, mengetahui kitab ini dulu ya, kitab As-Sunan. Awalan, yang pertama, tasmiyatu, penamaan dari kitab As-Sunan ini, asal muasalnya kenapa? Sumya al-musannifu al-imam an-Nasa'i hadzal kitabi bil mujtaba minas sunan. Ternyata Imam An-Nasa'i atau pengarang yaitu Imam An-Nasa'i menamakan kitab ini itu dengan al-mujtaba minas sunan, atau bisa juga dibilang dengan As-Sunan As-Sugro, kitab As-Sunan As-Sugro. Kenapa disebut kitab As-Sunan As-Sugro? Karena dikatakan wakila inna ikhtasara hadzal kitaba min kitabihi As-Sunan Al-Kubra. Jadi bisa disebut As-Sunan As-Sugro dikarenakan itu hanya ringkasan dari kitab yang telah ada, yang telah dibuat oleh Imam An-Nasa'i, yaitu As-Sunan Al-Kubra. Jadi ini hanya kitab As-Sunan As-Sugro ini hanya ringkasan dari hadis-hadis yang telah ada di kitab As-Sunan Al-Kubra. Itu hanya dipilah-pilah saja biar lebih mudah nyarinya. Dan ya, jadi kitab As-Sunan As-Sugro ini hampir kebanyakan isinya itu banyak mencakup tentang hadis-hadis yang perawinya thiqah, dan sedikit hadisnya perawi-perawinya itu dhaif gitu. Jadi dipilah mana thiqah, mana dhaif gitu. Yang kedua itu ada maka natuhu baina kutubil hadis, posisi di antara para kutubil hadis, para penulis-penulis atau pengarang hadis. Kalau posisi kitab ini sendiri di antara kitab sita itu posisinya urutan kelima. Wa huwa khamisul kutubus sita. Jadi posisi yang urutan kelima di antara kutubus sita ini. Wa ya'ti martabatu fi kutubi as-sunan al-arba'ah ba'da jami'at Tirmidzi. Jadi, dan kemudian martabat atau posisi As-Sunan An-Nasa'i itu sendiri di antara para sunan, dan para sunan itu Sunan Nasa'i termasuk Sunan Arba'ah setelah penyebutannya itu pastinya setelah Jami' At-Tirmidzi. Jadi Imam Sunan At-Tirmidzi dulu, kemudian baru Sunan An-Nasa'i. Lalu yang ketiga, ats-tsalitsan sana'ul ulama alaihi.
Jadi salah satunya yang memuji kitab Sunan Nasai yaitu adalah ada Imam Ibn Rashid Al-Fahri. Beliau wafat tahun 721 Hijriah. Beliau berkata, Kitabun Nasai abda'u al-kitabi al-musannafati fi sunani tasnifan wa sanuha tarsifan wa ka'anna kitabahu jami'a baina tariqatai al-Bukhari wa Muslimin ma hadzin kabirin min bayani al-ilal. Jadi kalau kata Al-Imam Ibn Rashid Al-Fahri, beliau kata kitab As-Sunan Nasai itu dimulai dengan kitab yang disusun dengan rapi, penyusunan dari subbabnya gitu, disusun dengan rapi dan indah wasan wa tarsifan, dan indah penyusunannya. Dan seakan-akan metode penyusunannya ini, yaitu kata beliau, karena kita bahu jami'at baina tariqatai al-Bukhari, dan seakan-akan metode penyusunan kitab An-Nasai As-Sughra ini seperti metode dan yaitu Sunan Al-Bukhari dan Sunan Muslim, dengan penjelasan sebagian besar dengan penjelasan sebab-sebab dari hadis tersebut sebagian. Terus yang keempat, Rabi'an ada dua haditsahi wa kutubi wa abwabi. Jadi jumlah dari banyak dari hadis-hadis yang ada di Sunan As-Sughra ini, bab-babnya dan subbabnya ini, atau kitab-kitabnya dan bab-babnya, wa. Jumlah hadis itu di dalam kitab As-Sughra ini terdapat 5.761 hadis yang terdapat di Sunan As-Sughra. Dan kitabnya atau mungkin babnya, kalau misalnya di buku-buku biasa, buku-buku Indonesia, itu bab-babnya itu terdapat 53 kitaban atau bab. Dan ini wabu atau subbab-subbabnya itu terdapat 2.572 subbab atau bab. Lanjut ke manhaju fi tasnif hadzal kitab, yaitu metode dalam penyusunan kitab ini, yaitu Sunan As-Sughra. Yang pertama, awalan syartu fil kitab, syarat dalam penyusunan kitab ini, yaitu bahasa Imam Nasai lam yusarri al-Imam An-Nasai bi syartihi fi hadzal kitab. Jadi Imam Nasai tidak menjelaskan syarat di dalam penyusunan kitab ini, lakin yatadiulana min sabari manhaju fi, tapi sudah jelas bagi kita maksudnya sebagian dari metodenya, metode penyusunan kitab Sunan As-Sughra ini. Namun bahasanya Imam Nasai itu yukhriju fihi al-rawa athiqah. Maksudnya ketika penyusunan kitab As-Sughra, Sunan As-Sughra ini, beliau lebih banyak mencantumkan atau menulis untuk memasukkan perawi yang thiqah gitu, waqala memasukkan perawi yang thiqah, persediaan thiqah yang sahih, dan sedikit untuk mengeluarkan atau mencantumkan rawi-rawi yang dhaif i'timadan alaihi, li rawi ad-dhaif i'timadan alaihi gitu. Itu dalam penyusunan kitabnya yang pertama. Yang kedua, asanian menuju fi tartibil abwab, penyusunan dalam bab-babnya atau kitabuhu gitu. Kata Imam An-Nasai al-haditha hadzal kitabi ala al-abwabil fiqhiyati. Jadi Imam Nasai menyusun kitab ini yaitu dengan dimulainya bab-bab yang bersangkutan dengan fikih gitu, al-fiqhiyah. Karena apa? Dengan bisa kita lihat di kitabnya, itu Imam Nasai memulai kitabnya ini dengan mengenai penyusunan kitabnya itu dengan bab atau kitab atau hara, itu lebih tentang dimulai dengan yang tentang berkaitan yang berbau-bau dengan fikih, bab fikih, dan yang diakhiri dengan kitab al-ashribah. Yang ketiga, yaitu salisan, itu ada manhaju fi tarajim al-abwab, metodenya dalam penyusunan atau tarajim al-abwab, yaitu tafannanul Imam An-Nasai fi wad'i tarajimi abwabi hadzal kitab. Jadi Imam Nasai itu memvariasikan penyusunan di
kitabnya itu, penyusunan bab-babnya atau kitab-kitabnya. Wa qatada fi dzalika bil Imam Al-Bukhari fi sahihihi. Dan Imam Nasai itu meniru lah kurang lebih hampir menyamakan mengikuti penyusunan bab atau bab-bab yang terdapat itu dengan penyusunan bab-bab yang Imam Al-Bukhari itu sendiri di dalam kitab sahihnya. Wa itu innahu yusaddiru al-bab ahyanan bi ayatin minal Quran. Kan kalau misalnya Imam Al-Bukhari itu dia lebih banyaknya penyusun kitabnya itu diawali dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kan tapi kalau Imam Nasai itu jarang gitu beda. Jadi Imam Nasai enggak setiap bab ada ayat Al-Quran, tapi kalau Imam Nasai jarang doang. Beda gitu, jarang. Kadang-kadang menaruh bi ayat minal Qur'anil Karim, itu bedanya. Terus yang keempat, rabi'an manhaju fil hukmi 'alal ahadits, metode dalam menghukumi hadis-hadis yang ada di kitab Sinan As-Sughra. Lam yukthir al-Imam An-Nasai fi hadzal kitab min dzikri hukmihi 'alal hadits. Jadi Imam An-Nasai tidak banyak menyebutkan hukum-hukum yang terdapat dalam hadis, hukum-hukum hadisnya itu tersebut di dalam kitabnya. Illa anna fi mawadhi'a yasiratin minhu qad ta'annada li dzikri hukmuhu 'ala al-ahadithi mithlu qalu iqabi ahaduha laysa fi hadzal babi haditsun ahsanu min hadzal hadithi wa in kana mursalan. Jadi saya tidak banyak menyebutkan hadis ini kecuali hanya segelintir saja yang Imam Nasai itu menyebutkan hukum hadis yang ada di dalam kitab penyusun kitabnya untuk mempermudah orang lain itu mengetahui bahwasanya oh ini loh hadis hukumnya. Tapi kalau misalnya hadisnya udah masyhur sahih, maka mungkin Imam Nasai tidak menyebutkan hukum hadis tersebut itu. Karena dalam itu lam yukthir, tidak banyak. Tapi ada yang di Imam Nasai itu sebutkan hukum hadisnya gitu. Khamisan, manhajuhu fi iradil ahadits wal munqati'ah. Metode kelima yaitu metode dalam penyebutan hadis-hadis mursal serta munqati'. Akhrajal Imam An-Nasai fi hadzal kitab ba'd al-ahadits al-mursalah wal munqati'ah. Wa huwa idza akhrajal mursal yubayyinu akibahu al-irsal bi qawlihi arsalahu fulan an fulan bidunil fulan. Imam Nasai menuliskan dalam kitab ini sebagian daripada hadis-hadis mursal serta munqati'. Dan beliau jika menuliskan hadis mursal maka menjelaskan kemursalannya. Begitu juga dengan hadis munqati'. Sadisan, manhajuhu fi iradil asar al-mauqufah. Yang keenam itu ada metode dalam penyebutan asar dari hadis mauquf. Awrad al-Imam An-Nasai fi hadzal kitab ba'da asar al-mauqufah wa bayyana fi al-hadis min ikhtilafi fi ar-raf' wal-wuquf wa yurajjihu fi katsirin min al-ahyan al-marfu' 'ala al-mauquf fa yaqul as-sawab mauquf. Yang Imam Nasai menyebutkan dalam kitab ini sebagian dari asar hadis mauquf, dan beliau juga menjelaskan di dalam hadis daripada ikhtilaf yang ada di dalam hadis marfu' serta mauquf. Dan juga beliau terkadang mentarjih hadis marfu' dibandingkan hadis mauquf. Beliau berkata yang benarnya itu adalah hadis mauquf. Sabi'an, manhaju fi takriril hadis. Yang ketujuh itu ada metode dalam pengulangan hadis. Yukarrirul Imam An-Nasai fi hadzal kitab al-hadis likay yastanbitu syai'an min matanihi lam yakun qad istanbatahu inda iradihi fil madil ula. Wa kadzalika al-amr binisbati lil isnad haitsu innahu yazidu turuq al-hadis wa kadzalika yazid fi nasab ba'd ar-rawah allazi ahmal inda zikruhu li awwal marrah. Imam Nasai mengulang-ulang hadis di dalam kitab ini untuk agar supaya mendapatkan istinbat daripada matannya. Karena jika sekali saja itu tidak dapat menemukan istinbatnya. Dan begitu juga pada penisbatan untuk isnad.
dan juga bertambahnya jalur hadis serta bertambahnya nasab daripada sebagian perawi yang terlewatkan dalam penyebutan awalnya. Saminan manhajuhu fi jam'i syuyukh bil atfi wa jam'il asanid bit tahwil. Dalam pengumpulan syekh ataupun guru-guru dengan atof atau kata sambung, dan juga pengumpulan sanad-sanad dengan tahwil. Al-alif manhajuhu fi jam'i syuyukh bil atof. Jama' al-Imam An-Nasa'i fi hadzal kitab baina syuyukhihi bil atof bi harfil waw. Wa zalika talaban al-ikhtisar wa adam tikrar al-juz' al-mustaraq min al-asanid bi akmalihi. Misal akhbarana Ishaq ibnu Ibrahim wa Qutaibah bin Sa'id. Yang A, metode pengumpulan syekh-syekh dengan atof ataupun kata sambung. Imam Nasai mengumpulkan syekh-syekh di dalam kitab ini itu menggunakan atof ataupun kata sambung, yaitu huruf waw untuk lebih meringkasnya. Contohnya itu akhbarana Ishaq bin Ibrahim wa Qutaibah bin Sa'id. Wal ba manhajuhu fi jam'il asanid bit tahwil. Jamal Imam An-Nasai fi hadzal kitab bainal asanid bi istikhdami harful ha allazi yadullu ala tahwil, yani al-intiqal min sanadin ila akhar. Wa hadfuhu ikhtisarul asanid allati taltaqi inda rawin muayyanin bi'adami tikrar al-qadar al-mushtarak bainaha. Misal qaul al-Imam An-Nasa'i akhbarani Harun bin Abdullah qala hadatsana Ma'nun qala hadatsana Malik bil harfil ha atau tahwil. Imam Nasai mengumpulkan sanad-sanad di dalam kitab ini dengan bantuan huruf ha, dan ini juga adalah simbol untuk menunjukkan tahwil ataupun yang artinya itu perpindahan sanad dari yang satu ke yang lainnya. Adapun tujuannya itu adalah untuk meringkas penulisan sanad dan tidak adanya pengulangan yang tidak diperlukan. Contohnya itu perkataan Imam An-Nasai akhbarani Harun bin Abdullah qala hadatsana Ma'nun qala hadatsana Malik bil harfi ha. Nah, ada huruf ha di belakangnya. Tasian manhajuhu fi ikhtisari turuqil hadits. Idza kana lil hadits aktsaru min isnadi aw matan fa innal Imam An-Nasai qad yadhkuru ba'daha wa yushiru ila baqiha duna ayyudhkaruha butuliha. Faqad yaqulu wa rawahu fulan an fulanin aidan aw yaqulu wa qad rawi min ghairi wajhi an fulanin. Nah, bahwasanya pada metode ke-9 ini dalam peringkasan jalur hadis Imam An-Nasai, beliau itu ketika ada banyak dari beberapa sanad atau matan suatu hadis, Imam An-Nasai menyebutkannya itu hanya sebagian dan melihat sisanya tanpa ada penyebutan tingkatannya. Nah, terkadang beliau itu menyebutkannya itu dengan istilah warawahu fulan an fulanin aidon atau waqad rawi min ghairi wajhi an fulanin. Dalam metode ke-10 ini, yaitu metode pengistilahan khusus, bahasanya Imam An-Nasai dalam kitab Iddatun Mustalahat, beliau itu menggunakan banyak istilah dalam kitab ini. Di antaranya yaitu istilah yang dikhususkan dalam mensifati atau mencela perawi dan melemahkannya. Selain itu, istilah yang dikhususkan dalam menghukumi hadis dan kritiknya. Inilah pengertian secara singkat mengenai istilah-istilah dari dua pembagian tersebut. Yang pertama yaitu al-qasam al-awwal mustalahatu al-khassah bijarhir ruwah wa ta'difi lahum. Al-awwal laisa bil qawi. Bahwasanya istilah ini itu sering digunakan Imam Nasai dalam kitabnya, yaitu seseorang yang dianggap dhaif. Yang kedua yaitu laisa bil qawi fil hadis. Nah, yang pengistilahan kedua ini memiliki makna yang sama dengan sifat sebelumnya, yaitu seseorang itu dianggap dhaif. Yang ketiga yaitu dhaif, riwayatan hadisnya itu lemah. Yang keempat laisa bidzalikal masyhur, maksudnya riwayatan dia itu tidak dikenal gitu. Yang kelima yaitu la yahtaju bi hadisi. Nah, riwayatan kelima itu
bahwasanya tidak dijadikan hujah. Jadi hadis yang telah ditulis dalam al-mutabi'at dan syawahid dan tidak dijadikan sebagai sandaran atau pedoman. Yang keenam yaitu layin hadis, yaitu perawi dalam keadaan buruk hafalannya dan banyak kesalahan atau lalai dalam periwayatannya. Yang ketujuh yaitu laisa bisikoh, yaitu perawi itu tidak sikoh sebab perawi tidak memenuhi kriteria atau derajat orang-orang sikoh karena perawi tersebut tertuduh sering berbohong. Yang ke-8 yaitu la rifahu, yaitu perawi itu majhul ain. Majhul ain yaitu seorang perawi itu tidak mempunyai murid kecuali itu hanya satu, dan beliau itu tidak ada seorang pun yang memujinya atau tidak juga mencelahnya. Jadi seorang perawi itu tidak terkenal gitu namanya gitu. Yang ke-9 yaitu la adri ma huwa, yaitu seorang perawi itu majhul hal. Nah, majhul hal di sini yaitu seseorang perawi itu mempunyai lebih dari satu tetapi tidak ada yang memujinya gitu ataupun menjarahnya dari ulama yang adil. Yang ke-10 yaitu mungkar. Hadis mungkar itu di dalam periwayatannya itu terdapat hadis mungkar dan tergolong perawi sikoh. Maka hadisnya itu ada yang sahih dan ada yang gharib. Yang ke-11 yaitu hadis matruk. Perawi jelek hafalannya, banyak salah, pemahamannya bertentangan dengan maksud hadis tersebut. Istilah kedua yaitu mustalahatu al-khassah bil hukmi 'ala hadis. Bahwasanya Imam An-Nasai itu menggunakan istilah dalam segi pengkhususan hukum hadis. Yang pertama yaitu ada hadis sahih, yaitu hadis sahih, hadis yang memiliki 5 syarat dalam hadis, yaitu sambungnya sanad, perawi adil dan dobit, tidak ada cacat dan tidak ada syad. Yang ke-11 yaitu ada laisa bi sahih, bukan hadis sahih. Ini kebalikannya ya dari hadis sahih, yaitu tidak mengandung 5 syarat dalam kriteria hadis sahih. Yang ke-14 yaitu al-khata' was-shawab, itu Imam An-Nasai banyak memakai dari 2 kalimat ini dalam kitabnya. Hukum periwayatan yang benar yaitu periwayatannya itu diterima, dan hukum periwayatan salah itu yaitu perawi itu tidak menjaga periwayatannya dan ada kesalahan dalam periwayatannya tersebut. Yang ke-15 yaitu mursal. Maksudnya Imam An-Nasai itu banyak memakai istilah ini dalam kitabnya. Hadis yang penyebutan rawinya itu hilang atau terputus dari sahabat sehingga susunan rawinya dari tabi'in langsung kepada Nabi. Jadi ini tuh para sahabat tidak disebut gitu. Jadi habis tabi'in langsung ke Nabi. Yang ke-16 yaitu mungkar. Imam An-Nasai itu tidak banyak memakai istilah ini dalam kitabnya. Jarang dipakai sama Imam An-Nasai. Maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dhaif yang bertentangan dengan rawi yang sikoh. Dalam metode ke-11 ini digunakan Imam An-Nasai untuk penyusunan kitabnya. Yang pertama yaitu Imam An-Nasai itu hanya menyebutkan sedikit saja hadis dhaif dalam kitabnya. Dan yang kedua, kitab ini itu dikhususkan untuk hadis-hadis ahkam atau untuk menjelaskan tentang hukum dengan disertai pengelompokan di setiap bab-babnya. Yang ketiga yaitu banyak mengulang-ulang hadis yang sudah tertulis dalam satu judul dengan sanad yang berbeda. Yang keempat yaitu sangat memperhatikan dalam penyebutan antara periwayatan yang ikhtilaf dengan penjelasan sahih, yang lebih sahih, dhaif, lebih dhaif, dan keadaan perawi yang berstatus dhaif. Dan yang kelima yaitu tidak menghukumi hadis atas hadis-hadisnya kecuali hadis yang asing atau tidak masyhur gitu. Yang keenam itu memeriksa kembali ketetapan pada lafaz at-tahammul wal ada dan perbedaan antara dua sigot haddatsana dan akhbarona dan semacamnya. Dan yang ketujuh yaitu sedikit memakai sigot at-tahwil atau tanda hak pada bagian antara dua sanad. Jadi Imam An-Nasai itu jarang memakai
tahwil gini, sigot tahwil gini dalam kitabnya itu. Kemudian yang ke-8 yaitu mementingkan hadis yang banyak tingkatan perawinya.